membongkar khazanah bawah sadar, bersih-bersih bawah sadar, biar tidak nyetir hidup kita secara tidak kita sadari. Terus psikoanalisis. Jadi apa sih psikoanalisis itu? Mengangkat semua yang ada di bawah sadar ke arah kesadaran, untuk kemudian ya sudah, kalau memang salah dimaafkan, terus diganti yang baru yang lebih bagus. Namanya katarsis. Katarsis itu pembersihan. Talking cure, ngobrol yang menyembuhkan. Kalau bahasa Indonesianya curhat. Curhat itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Curhat itu kan mengungkap yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain, hanya pada temanmu yang itu kamu mau curhat. Itu sebenarnya salah satu jenis katarsis. Terus kamu bilang, setelah tak omongkan gini plong rasanya. Itu curhat. Itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Caranya ada 4 psikoanalisis itu kalau di Freud. Yang pertama free association, yang kedua interpretation of dream, yang ketiga interpretasi resistensi, dan yang keempat interpretasi transferensi. Free association itu menggali pengalaman-pengalaman masa lampau yang berkaitan dengan emosi-emosi, situasi-situasi traumatis, situasi yang mengesankan bagimu, yang kamu orang lain gak ingin tahu, terus kamu simpan. Nah itu gali semua. Karena ini yang kamu simpan ini nyetir perilakumu, masuk dalam mimpimu, masuk dalam perilakumu, tapi kamu gak sadar. Gali itu semuanya. Orang diberi kebebasan total. Kalau di free association itu sudahlah, omongkan aja semua yang ada dalam perasaanmu, ngomongkan mimpi-mimpimu, fantasimu, konflik-konflik yang kamu sembunyikan. Nggak usah dipotong, ngomong aja apa adanya. Aku nggak akan ngapa-ngapain, tak dengerin aja. Nah, itu namanya free association. Ada katarsis. Ya syukur-syukur ada teman yang bisa kamu curhati. Kalau nggak ada, nulis aja wis. Tulisan di buku harianmu, tulisan di blogmu, tulisan di... Kalau kamu nggak pengen orang tahu, ya tulis di buku harianmu sendiri, sembunyikan. Kamu tulis di internet, ya kamu kasih password biar nggak bisa dibuka orang. Nah, nanti kalau sudah selesai kamu tulis, kamu hapus lagi. Nggak apa-apa. Tapi kamu kan sudah meluahkan, sudah menyampaikan, biar dia tidak numpuk hanya di pikiranmu dan bawah sadarmu. Syukur-syukur terus kamu bisa, oh ternyata problemku ini, aku selalu terkenang ini, padahal ini gak penting, ini kan sudah jadi istrinya orang, ngapain sih tak simpen terus, sudah. Nah gitu loh, tujuannya itu. Jangan disimpan terus di bawah sadar. Dia akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Itu free association. Ini tuh yang menggangguku, aku merasa berdosa karena sholat subuhku kesiangan terus. Nah sudahlah, gak apa-apa, nanti aku tak tobat, toh Allah itu maha pengampun, sudah selesai. Itu loh, hilang sudah dari bawah sadarmu. Jangan ditumpuk terus-terusan. Oh ini tuh yang bikin aku geli setiap hari. Aku itu sering bohong pada orang tua. Nah sudahlah, tak catat aja, nanti tak minta maaf pada bapak ibu. Selesai, dia gak jadi ganjelan. Itu free association. Jadi asosiasi. Cuma ini kadang-kadang memang butuh orang ahli untuk mengungkap keluar semua. Butuh psikiater. Biasanya oleh psikiater itu kamu disuruh tiduran, rileks, santai, terus ngomong yang ingin kamu omong. Itu free association. Yang kedua, interpretasi mimpi. Jangan salah, kalau menurut teorinya Freud, mimpi itu sebenarnya pesan dari alam bawah sadar kepada alam sadar. Mimpi itu biasanya pesan apa keinginanmu, apa ketakutanmu, apa
aktivitas emosimu. Itu tinggal ditafsirkan aja. Apa sih fungsinya mimpi? Wish fulfillment, pemenuhan kebutuhan. Selama ini kan kamu gak ngomong, saking kamu pikir tiap hari dia munculnya di mimpi. Kamu bayangkan dia tiap hari, ya pasti dia muncul di mimpi. Itu wish fulfillment, gunanya mimpi. Jadi bawah sadarmu itu karena saking penuhnya, dia nggak bisa bilang memunculkan diri terus, makanya dia terus munculnya lewat mimpi. Kalau di Freud itu dianalogikan kayak, misalnya ya, di kelas ada mahasiswa. Ada satu orang mahasiswa ini yang ganggu kelas terus. Akhirnya olehmu, ini karena ganggu, keluarkan aja dari kelas. Nah terus kunci pintunya. Karena yang ganggu ini anaknya nakal, tiap hari dia pengen masuk, ndobok pintu terus, pintunya, ayo aku pengen masuk. Akhirnya apa? Konsentrasimu dibandingkan terhadap anak sak kelas kan lebih kamu konsentrasi anak yang di luar yang ngetuk-ngetuk pintu terus itu. Dan itu yang terjadi dengan bawah sadar. Yang di kelas itu kan yang ada di atas sadar. Yang kamu keluarkan, kamu represi ke bawah sadar, itu kayak mahasiswa di luar yang ingin masuk terus ngetuk-ngetuk pintu. Jadinya kamu apa? Energimu terkonsentrasi untuk jangan sampai ini keluar. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba dia keluar kalau lewat mimpi. Atau kalau di Freud ada lagi salurannya namanya slip of tongue, keceplosan ngomong. Misalnya tiap hari kamu pikir tentang gendutnya temenmu misalnya, tapi kamu gak berani ngomong, temanku tuh gendut banget. Kadang-kadang kamu ngomong nyeplos tentang gendutnya dia. Itu slip of tongue. Oke. Dan kadang-kadang keluarnya juga lewat mimpi. Isinya mimpi itu terbagi dua. Ada isi manifest, ada isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu yang diwakili oleh gambar itu. Di bukunya Freud itu ada contoh, misalnya tiba-tiba ada seorang anak muda yang mimpi ngasih balon, dikasih balon 2 oleh sepupunya yang perempuan. Dan itu tafsirannya ternyata si anak muda ini sebenarnya diam-diam naksir sama sepupunya, cuma direpresi karena masak sama sepupunya sendiri. Dan yang dibayangkan tiap hari, karena sepupunya itu besar kayak balon, jadi mimpinya dikasih balon gambarnya. Nah, itu simbolismenya. Karena tiap hari mikir itu, akhirnya mimpilah dia dikasih balon. Nah, itu cerita tentang pemuda yang dikasih balon. Oke, cerita ya. Tadi siang saya ada teman yang saya dibohongi karena tak Faiz ini, tak ceritain. Ada cerita yang sangat menyentuh. Suatu hari ada seorang anak muda lihat kucing. Kucing itu disentuh, dilus-lus, terus dia pergi lagi. Tapi kok bagus, kembali lagi, disentuh lagi, kembali lagi. Ini nyentuh lagi, disentuh lagi. Sampai 25 kali loh Pak Faiz. Nah terus menyentuhnya di mana? Nah itu tadi loh cerita menyentuh. Jadi anak muda menyentuh kucing. Aku sudah nunggu bagian menyentuhnya di mana, ternyata ya itu cerita tentang menyentuh anak muda, menyentuh kucing itu dok. Oke, ayo ini sudah tegang-tegang menunggu bagian menyentuhnya, ternyata ya cuma itu aja menyentuhnya. Oke, ya itu aku. Oke, jadi itu isi manifest dan isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu isinya. Oleh karena itu perlu interpretasi mimpi, tafsir mimpi, dream work. Nah, dream work itu isinya ini. Cuma ini panjang, jadi saya nggak akan jelasin satu-satu. Psikolog yang bisa. Saya nggak perlu kemenyek menceritakan satu-satu dream work itu apa. Ya, ada figurasi, mimpi difigurkan dalam bentuk gambar, simbol-simbol gambar. Jadi gambarnya apa, mewakili makna apa, itu figurasi. Ada kondensasi.
Kadang-kadang mimpi itu nyambung. Untuk memahami bawah sadarmu, mimpi kemarin digabung sama mimpi hari ini. Itu, oh berarti memang yang ada di pikiranku tentang itu. Itu namanya kondensasi. Ada substitusi, kebalikannya. Kalau mimpi enak, berarti besok mau gak enak. Nah, itu substitusi. Kadang-kadang ditafsirkannya begitu. Ada juga simbolisasi, dihubungkan secara analogis. Kayak tadi lo, balon mewakili itu, mungkin terong mewakili apa, yang mewakili apa. Itu namanya simbolisasi. Iya, kamu kok sensitif ada orang ngomong terong. Oke, ya itu caranya begitu. Tinggal kamu pinter-pinterlah. Mungkin kalau orang lain yang bisa psikiater, tapi kalian sendiri untuk diri kalian sendiri mungkin bisa. Apa sih sebenarnya yang ada di bawah sadarku itu? Kok mimpiku ini ya? Oh, karena aku tiap hari membayangkan ini, tiap hari melamunkan ini ya. Itu mungkin bisa kalau kalian sendiri menjelajahi dreamwork kalian sendiri. Oke, kalau interpretasi resistensi ini, kalau tadi kan apa yang kalian ungkapkan, ungkapkanlah. Tapi kadang-kadang ada yang tetap kalian nggak pengen. Jangan Pak, itu jangan diungkit lagi, malu. Justru itu yang harus diinterpretasi. Apa ya yang bikin malu itu? Itu namanya interpretasi resistensi. Sudahlah, jangan dibilang lagi, saya nggak enak. Sudahlah, itu namanya resistensimu. Interpretasikan itu. Apa ya yang bikin kamu nggak ingin menceritakan lagi itu? Itu namanya interpretasi resistensi. Dan terakhir, interpretasi transferensi. Interpretasi transferensi itu ya mentransfer apa yang kamu rasakan pada orang lain. Biasanya ya pada kanselornya. Teknik untuk menyembuhkan adalah antara lain itu kamu transfer aja. Biasanya psikologinya, sudahlah tak dengerin apa yang kamu bilang. Nah itu kan kayak membagi beban. Itu namanya interpretasi transferensi. Sudahlah, berikan bebanmu padaku, kasih aku apa yang kamu inginkan, apa yang mengganjil di pikiranmu. Jangan sampai dia ganjil terus. Nah, itu interpretasi transferensi. Transfer aja. Kalau punya teman curhat kan enak. Jangan cuma dipendam, karena kalau dipendam dia akan membahayakan psikismu. Karena energi untuk nahan itu besarnya 2 kali lipat dibanding energi untuk melampiaskan. Menahan marah dengan melampiaskan marah itu jaraknya 2 kali lipat. Mungkin kalau menahan marah butuh 100, melampiaskan cuma butuh 50 energi. Dengan menahan ketawa dengan melampiaskan ketawa kan juga gitu. Tinggal ketawa enak. Tapi menahan ketawa itu kan kamu bisa goyang-goyang, bisa, ya kan, lebih berat. Makanya kalau kamu suka atau nggak suka pada orang, daripada dipendam, bilang aja. Itu kalau pakai teorinya Fick. Kalau suka pada orang, tembak aja. Ditolak, nggak apa-apa. Sebenarnya kan sudah dilampiaskan. Ditolak ya kan bisa cari lagi. Tapi kalau dipendam, itu lebih berbahaya, lebih merusakmu secara psikis karena energinya besar. Kalau kamu diem aja, diem, keinginanmu gak kamu lampiaskan, tiap hari kamu akan kehabisan energi untuk nyimpen ini. Jangan sampai ini keluar. Nah, lampiaskan aja demi kesehatan mentalmu. Gitu loh. Iya. Gak suka sama dosen, bilang aja, Pak, saya gak suka sama bapak. Terus bijinya elek sesuk. Gak apa-apa tapi kan puas. Kan gitu prinsipnya. Daripada kamu pendem, ya kan, suka sama orang ya juga gitu, bilang aja, aku suka lo padamu. Meskipun dijawab, tapi aku gak suka tuh, ya gak apa-apa, cari lagi. Kan gitu. Oke, ya gak apa-apa. Mending sakit hati lebih gampang disembuhkan daripada kamu tiap hari nahan itu. Iya. Nahan apa? Oke, terakhir.
Kuat ini ya cuma mungkin sebenarnya ada banyak peribahasa yang dari Freud itu. Kita ambil beberapa. Itu yang saya bilang tadi di awal. The great question that has never been answered and which I have not yet been able to answer despite my 30 years of research into the feminine soul is, what does a woman want? Pertanyaan paling besar yang tidak pernah bisa ku jawab. Bahkan setelah aku menyelesaikan 30 tahun penelitian terhadap mentalnya, jiwanya perempuan, adalah pertanyaan, apa sih karepe wong wedok kuwi? What does a woman want? Apa sih? Gitu loh. Dengan kayak Nabi bilang, perempuan itu kayak tulang yang bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarin bengkok itu kan jelek. Yang bagus itu kan lurus, tapi kalau diluruskan patah itu kan. Ini yang pasti kalau kelompok feminis akan marah-marah kalau baca ini. Tapi itulah yang dikatakan Freud. Freud itu sebenarnya suami yang setia. Dia tidak pernah ganti-ganti. Cuma orang yang setia, yang bahkan filosof, psikolog besar meneliti 30 tahun tentang perempuan, dia tidak paham-paham. Apalagi kalian, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau pacarmu marah-marah, kamu itu nggak ngerti aku gitu. Enggak apa-apa, Freud aja juga nggak ngerti perempuan. Iya, jadi santai aja, kamu nggak perlu galau kalau pacarmu bilang gitu ya. Santai aja, Freud aja juga nggak ngerti kok. Oke, terus being entirely honest with oneself is a good exercise. Jalan yang paling bagus biar mentalmu sehat adalah jujurlah pada dirimu sendiri. Nah, itu antara lain ya, untuk menjaga mentalmu biar sembuh, biar enggak. Jadi jujur aja pada diri. Suka ya bilang suka, enggak suka bilang enggak suka, enak bilang enak, enggak enak bilang enak. Urusan super ego nanti, tapi jujur dulu. Sebenarnya saya suka pada dia, cuma enggak boleh karena dia sudah punya suami, karena dia sudah punya istri, gitu aja. Daripada kamu enggak, saya enggak suka, siapa bilang saya suka, itu lebih membahayakan mentalmu. Sebenarnya aku enggak suka sih padanya, cuma daripada nyari musuh, sudahlah, enggak suka, aku enggak tak tampilkan. Itu lebih sehat. Jadi jujurlah pada dirimu sendiri. Terus yang ketiga, sebagian besar orang sebenarnya enggak suka kebebasan. Karena kebebasan berarti menuntut tanggung jawab. Dan sebagian besar orang itu sebenarnya takut dengan tanggung jawab. Itu silahkan kamu pikir sendiri. Tiap hari kamu teriak-teriak minta kebebasan, tapi sebenarnya bawah sadarmu bilang nggak suka dengan kebebasan. Karena bebas berarti harus tanggung jawab. Dan orang itu biasanya berat kalau disuruh tanggung jawab. Gitu. Ya kan, nggak bebas itu enak loh. Kamu ngerjain apa? Loh kok jelek gitu? Loh enggak, saya kan cuma disuruh pak. Jadi kamu bisa endo. Tapi kalau karyamu sendiri, kamu salah sendirian. Tapi kalau sekedar disuruh ikut orang lain gitu kan, oh ada dalilnya loh pak ini. Nah, itu kan ada sandarannya. Tapi kalau kamu sendiri ya kamu salah sendirian. Tanggung jawab sendiri. Dan itu banyak orang yang gak suka sebenarnya tanggung jawab semacam itu. Dia sukanya ada sandarannya, ada yang dilempari tanggung jawab. Berarti dilihat dari situ sebenarnya manusia itu tidak suka dengan kebebasan. Yang jelas dia suka bukan kebebasan, tapi kesenangan, kenikmatan. Kebebasan itu, kenapa dia teriak-teriak minta kebebasan? Karena dianggapnya setelah bebas aku bisa seneng-seneng sak senengku, suka-suka sesenengku, nyari nikmat sesukaku. Kan gitu bayangannya dia. Padahal begitu dia bebas beneran, dia ketemu dengan makhluk yang namanya tanggung jawab. Dan manusia tidak senang dengan tanggung jawab itu. Yang keempat, if you can't do it, give up. Kalau kalian gak bisa melakukan, ya nyerah saja, gak usah ngeyel. Ketika kamu ngeyel, itu berbahaya bagi kesehatan mentalmu. Nanti kamu kecewanya tambah besar loh. Kalau ditolak ya sudah.
Nggak usah ngoyo. Kalau ngoyo nanti tambah kecewa lagi, tambah besar. Kalau nggak bisa ya sudah ditinggal. Itu dari Freud. Dan yang terakhir, sometimes, itu yang tak bilang tadi, sometimes a seeker is just a seeker. Jadi kalau kamu ditanya orang tentang sesuatu yang sudahlah nggak usah dipikir dalam-dalam, itu bisa pakai peribahasa ini. Rokok ya rokok, sudah nggak usah dibahas lagi dalam-dalam. Simple. Kamu kok bisa sih seneng sama orang itu, dia kan gini-gini. Alah, seneng ya seneng, titik. Gitu aja kok repot, kan gitu. Nah ini kayak teorinya Gus Dur, gitu aja kok repot. Seeker is a seeker. Rokok ya rokok, aku seneng rokok, titik. Gitu aja, gak usah dipanjang-panjangin pembahasannya. Selesai, karena memang manusia dorongannya itu suka dan tidak suka.